selamat sore adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, di saat ini Kakak Penga Sumito mau menyapa adik-adik dengan salam Kristiani kita. Shalom. Ya, adik-adik sekalian, puji Tuhan. Di saat ini kita boleh ada di hari ini, hari Kamis, dalam ibadah tunas di tanggal 4 Juni 2020. Untuk itu adik-adik ayo persiapkan diri, kita akan memulai ibadah. Tetapi sebelum itu Kakak Pengasu mau menyampaikan satu hal. Kita akan mempersiapkan diri memasuki masa new normal. Untuk itu adik-adik Kakak Pengasu harap adik-adik mulai memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, dan makan yang 4 sehat 5 sempurna. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah tunas di sore hari ini. Untuk itu Kakak Pengasu mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan cari dan menyanyi dengan lagu Selamat Sore Tuhan. Mari adik-adik, kita semua sama-sama memuji Tuhan dengan cari dan menyanyi lagu Selamat Sore Tuhan. Dan lagu Selamat Sore Tuhan akan diiringi oleh Kakak Vikaris Pinter Ranggafu. Mari kita menyanyi lagu Selamat Sore Tuhan. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, buru-buru berkicau, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, Kakak Pengasu mengundang semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan memulai ibadah tunas di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dari pagi sampai sore hari ini Tuhan. Tuhan, di saat ini kami akan berkumpul, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami undang Tuhan Yesus hadir. Tuhan memberkati ibadah tunas di saat ini dari awal sampai berakhir, dan kami boleh memuji nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik sekalian, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang berkepalakan haleluya. Ayatnya yang pertama, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat 2, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat 3, pujilah Dia dengan tiupan sangkakalang, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayatnya yang ke-5, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ayatnya yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Demikian Mazmur puji-pujian kita. Ya adik-adik, untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian kita, mari kita menyanyi dan kita cari lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik yang manis, Kakak Pengasu mau membaca Alkitab firman Tuhan. Untuk itu Kakak Pengasu mengharapkan adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa sebelum kita mendengar sedikit dari pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, terima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh berkumpul anak-anak PAR
GPI Papua Jemaat Elim Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji nama Tuhan. Di saat ini kami akan mendengar sedikit dari pemberitaan firman-Mu. Kami undang Tuhan Yesus hadir, curahkan Roh Kudus sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Ya, pembacaan terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan perikop Pentakosta. Ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayatnya yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayatnya yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayatnya yang keenam, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayatnya yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukanlahkah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayatnya yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayatnya yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayatnya yang ke-10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayatnya yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayatnya yang ke-12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangung-mangung sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman di saat ini. Ya, adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan memberikan sedikit renungan dari materi hari ini dengan tadi pembacaan yang kita baca, yaitu dengan perikop Pentakosta. Nah, materi kita di saat ini tentang Pentakosta. Ya, adik-adik, di minggu lalu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Di saat ini kita akan menerima Pentakosta yang kita rayakan di hari Minggu kemarin, tanggal 31 Mei 2020, kita memperingati hari Pentakosta. Nah, di saat ini materi kita tentang Pentakosta. Ya, seperti pembacaan tadi, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka murid-murid semua kembali ke rumah masing-masing, tetapi mereka tidak ke rumah, mereka berkumpul bersama orang-orang percaya, duduk bersama di sebuah tempat, mereka duduk, berdoa, bersekutu, mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu mereka berkumpul di satu tempat, di mana masing-masing berdoa, saling menguatkan. Para hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, semua yang percaya berkumpul dan meyakini dan menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu turunlah suatu hembusan angin kencang ke dalam ruangan yang mereka tempati, dan mereka semua bingung apa yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat itu angin kencang dan mereka semua bingung. Dalam sebuah ruangan tiba-tiba
bisa ada sebuah angin yang kencang. Dan pada saat itu muncullah lidah-lidah api atau sebuah tanda yang dimana mereka bisa berbicara satu dengan lain dengan semua bahasa yang ada di Yerusalem. Pada saat itu mereka bercakap-cakap tentang kemuliaan Tuhan dan apa mujizat-mujizat dari Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersukacita karena Roh Kudus telah turun ke hadirat mereka. Mereka telah menerima kuasa Roh Kudus dan mereka boleh senantiasa siap untuk memberitakan firman. Pada saat mereka berbicara di dalam suatu ruangan itu, datanglah orang-orang banyak dari penduduk di Yerusalem dengan berbagai macam latar belakang suku bangsa, dan mereka bingung apa yang terjadi di dalam sana. Mereka datang mendekati dan mereka melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam itu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya, mereka semua sedang diurapi oleh Roh Kudus karena lidah-lidah api telah bekerja dan mereka senantiasa mengucapkan tentang kesaksian Tuhan Yesus, dan mereka mengucapkannya itu dengan berbagai bahasa, dan semua orang yang menyaksikan itu mereka kaget karena waktu itu ada orang Mesir dari Mesopotamia, dari berbagai suku bangsa. Mereka datang ke tempat para hamba-hamba Tuhan ada di situ, murid-murid Tuhan. Mereka melihat bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dalam bahasa kita. Bukankah mereka ini orang dari Galilea? Mereka bagaimana bisa mengetahui bahasa kita? Tetapi karena kuasa Roh Kudus telah bekerja, mereka semua mengungkapkan tentang kemuliaan Tuhan, tentang apa yang Tuhan berikan selama ini, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dan segala mujizat yang diberikan oleh Tuhan, mereka semua memberitakan. Jadi semua orang yang percaya dan telah diurapi oleh Roh Kudus memberitakan firman kepada semua orang yang melihat di saat itu, dan semua itu tercengang, bingung. Mereka ini bagaimana bisa menyampaikan sedangkan mereka belum tahu bahasa kita. Dan pada saat itu mereka mengirakan, memprediksi. Mereka bingung. Ini kayaknya orang-orang ini sedang mabuk. Bagaimana orang-orang yang dari satu bangsa tiba-tiba mengetahui bangsa ini? Bagaimana mereka belajarnya? Tetapi karena kuasa Roh Kudus semua jadi. Dan Roh Kudus bekerja di situ, memberitakan semua firman, memberitakan semua mujizat Tuhan. Dan pada akhirnya semua orang yang melihat tercengang. Dan mereka semua mulai bersatu hati, mereka semua mulai meyakini. Dan mereka yang melihat itu tetap percaya. Nah, adik-adik sekalian, kakak pengasuh di sini mau bilang bahwa Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus turun ke hati kita. Untuk itu, adik-adik sekalian dan semua yang melihat video ini, kita harus percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita di sepanjang hidup kita. Baik apapun yang melanda kita, kita harus berpegang teguh, yakin pada janji Tuhan. Janji Tuhan ialah iya dan amin. Ya, adik-adik sekalian, kakak pengasuh mau berpesan, jikalau saat ini kita menghadapi sebuah pandemi virus corona, adik-adik jangan takut. Utamakan kesehatan, tetapi jangan lupa Tuhan. Tuhan adalah landasan hidup. Tuhan adalah pegangan hidup. Firman Tuhan, iya dan amin. Jadi segala penyakit, segala susah, segala bahaya, Tuhan boleh mencobai kita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa semua hal itu boleh berlalu dan Tuhan akan mencabut semua musibah ini, dan kita boleh ada berkumpul bersama-sama dalam persekutuan di rumah Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Ya, demikian adik-adik
dari renungan singkat Kakak Pengasuh. Semoga adik-adik bisa senantiasa kuat dalam menyampaikan firman Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dan memberkati adik-adik sekalian. Demikian. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu Kakak Pengasuh minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih karena Tuhan telah boleh ada di saat ini. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh sedikit mendengar apa dari firman-Mu, apa yang kami dengar tentang turunnya Roh Kudus, di mana Pentakosta Tuhan. Tuhan, di saat ini kami anak-anak percaya, kami boleh yakin tentang apa yang dijanjikan Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Kami ingin berdoa bagi anak-anak PAR GPI Papua Jemaat Elim dalam menghadapi pandemi corona di saat ini Tuhan. Tuhan senantiasa kuatkan anak-anak dan mereka boleh kuat, mereka boleh senantiasa menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dijauhkan dari pandemi ini. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi orang tua dari anak-anak terkasih. Tuhan boleh lihat orang tua dalam segala pekerjaan, segala pergumulan, segala harapan cita-cita kepada anak-anak terkasih. Tuhan boleh jawab itu. Tuhan boleh senantiasa menggumuli apa yang diinginkan oleh orang tua kepada anak-anak terkasih. Tuhan boleh senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa boleh buka pintu-pintu rejeki, harapan-harapan yang diimpikan oleh orang tua, sehingga keluarga boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini ingin berdoa bagi kakak-kakak pengasuh PAR, Jemaat Elim. Tuhan senantiasa lihat para pengasuh dari ketua sampai kepada seluruh pengasuh yang ada di semua sektor. Dalam segala keterbatasan, segala kerunduan, segala pergumulan, Tuhan boleh jawab itu. Tuhan boleh menguatkan para pengasuh sehingga para pengasuh boleh kuat dalam menjamah dan boleh senantiasa menjadi pengasuh yang baik dan boleh melayani anak-anak Tuhan. Tuhan, di saat ini kami ingin berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis jemaat, dan pimpinan jemaat di sini, Bapak Pendeta Jeffrey Hindom, dan keluarga. Tuhan senantiasa menguatkan Bapak Ketua Majelis Jemaat, sehingga beliau boleh kuat dan boleh memimpin Jemaat Elim sebagai jemaat yang takut Tuhan dan senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara, terlebih khusus pemerintah Kota Jayapura. Tuhan senantiasa melihat, menjamah pemerintah ini Tuhan dalam persiapan, dalam menghadapi dalam masa new normal Tuhan. Tuhan tahu bahwa segala masalah yang dihadapi oleh pemerintah ini, tapi karena kuasa dan Roh Kudus boleh bekerja, boleh menjamah sehingga semua hal itu boleh dapat dilalui dan senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan, di saat ini kami telah berdoa untuk semua yang kami kenal, baik kami yang menyayangi kami maupun membenci kami Tuhan. Tetapi kami ingin melengkapi dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita cari dan menyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh,
sungguh indah. Tinggi dari laut yang biru lebih dalam, dari laut yang biru lebih luas, dari samudra, oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah tunas di saat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu adik-adik diundang berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus memberkati anak-anak, par Jemaat Elim AB Pura, para pengasuh, par Jemaat Elim, dan semua pelayan di mana saja, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, dengan demikian ibadah kita di sore hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.